Bab 13, Pertemuan kebetulan menjual tanah di jalan. Kabupaten Taohua mereka hanyalah daerah kecil yang sangat terpencil, jadi tidak ada kebajikan dan kemampuan. Itu bisa menarik orang-orang bangsawan dari ibu kota. Wang Heng tertawa saat mendengarnya. Secara logika, mereka tidak akan memberitahu penduduk desa kecil seperti Qi Fei mengapa mereka datang. Tapi Qi Fei memberitahunya siapa yang menentang keluarga Wang mereka. Selain itu, dia juga sangat optimis terhadap Qi Fei, jadi Wang Heng mengingatkan Qi Fei. Panggil saja saya Wang Heng. Tuan Wang terlalu asing, dan kehidupan di ibu kota sekarang tidak mudah. Meskipun Kabupaten Taohua telah mengalami kekeringan selama beberapa tahun, lokasi geografisnya mudah dipertahankan dan sulit diserang, jadi tidak mudah untuk menarik perhatian. Ketika Qi Fei mendengar ini, ekspresinya berubah. Kata-kata Wang Heng mengungkapkan terlalu banyak informasi. Di satu sisi, kehidupan di ibu kota sulit. Di mana ibu kotanya? Jika ada masalah pada intinya, bukankah itu berarti dinasti naga telah terguncang hingga ke fondasinya? Selain itu, dia mengatakan bahwa Kabupaten Taohua mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang, tetapi itu bukanlah pernyataan sampingan. Ada kemungkinan pecahnya perang di masa depan, jadi apakah Anda mempertimbangkan masalah mudah dipertahankan tetapi sulit diserang? Keluarga Wang adalah keluarga kaya, dan orang kaya seperti mereka paling menghargai hidup mereka, dan mereka lebih peka terhadap informasi. Karena mereka bisa datang jauh-jauh dari ibu kota bersama keluarganya, pasti ada alasan besar. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Wang Heng semuanya mungkin. Tapi Qi Fei berkata padanya, Saudara Wang, Anda juga harus tahu bahwa Kabupaten Taohua telah mengalami kekeringan selama beberapa tahun, dan sekarang penduduknya hampir tidak dapat bertahan hidup. Anda datang ke sini saat ini. Tentu saja kami tahu itu, tapi semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempatnya, dan di masa yang sangat berbahaya ini, peluangnya sama besarnya. Pada titik ini, Wang Heng tidak melanjutkan pembicaraan. Terutama karena saya merasa tidak perlu berbicara dengan Qi Fei. Tidak peduli betapa berbedanya Qi Fei, dia tetaplah seorang penduduk desa. Sekalipun Anda banyak berbicara dengannya, dia pasti tidak akan mengerti. Wang Heng meremehkan Qi Fei. Hanya dengan mendengar beberapa kata dari Wang Heng ini, Qi Fei langsung menebak apa yang ingin dilakukan keluarga Wang. Keluarga Wang terisolasi dan tidak berdaya hanya karena mereka tiba-tiba datang ke tempat asing ini. Dengan status keluarga Wang, mereka pasti tidak akan berbuat apa-apa. Peluang besar yang dia sebutkan tidak mungkin menjadi lahan saat ini, bukan? Saat ini, banyak orang yang tidak dapat bertahan hidup dan memilih untuk menjual tanahnya sambil menangis. Kemudian dia pergi bekerja sebagai penyewa kepada tuan tanah. Meski sama dengan menjual diri sendiri, namun hidup juga sangat melelahkan. Tapi setidaknya Qi Fei bisa bertahan. Qi Fei mengangguk sambil berpikir dan mengucapkan selamat tinggal pada Wang Heng. Persiapkan saja diri Anda untuk memikirkan bagaimana menghabiskan tahun kelaparan ini. Tanah mereka yang hanya seluas 2 hektar telah diambil alih oleh Jiang Yong untuk keuntungan pribadi. Meskipun ini ilegal, stempel resminya adalah asli. Qi Fei tidak terburu-buru untuk mendapatkannya kembali. Setelah Jiang Yong dipecat, dia bisa membawa masalah dan surat itu ke hakim daerah. Hal terpenting saat ini adalah mempertimbangkan masalah pangan dan tanah. Seperti kata pepatah, makanan adalah hal terpenting bagi manusia. Bahkan jika dia melakukan perjalanan melintasi waktu, dia tetap harus makan. Sekarang terjadi kekeringan di sekitar ratusan mil. Ada kekurangan makanan di Kabupaten Taohua, dan pasti ada kekurangan di tempat lain. Jadi berlari bukan lagi sebuah pilihan dan harus ditangani secara langsung. Tepat ketika Qi Fei sedang memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Oh Yu, gadis kecil ini sangat pintar. Mengapa kamu begitu menyedihkan? Mengapa kamu tidak membiarkan aku membelinya kembali dan kamu bisa melayaniku secara eksklusif mulai sekarang? Qi Fei mendongak dan melihat bahwa itu memang 2 gangster yang baru saja dia lihat hari ini. Haruskah dikatakan atau tidak, Qi Fei sudah ditakdirkan untuk bisa bertemu mereka di jalan. Saat ini, kedua orang itu mungkin kaya dan punggung mereka kuat. Melihat keluarga beranggotakan 4 orang yang berlutut di tanah, mereka ingin membelinya kembali. Intinya untuk membeli kembali gadis kecil itu, nafsu adalah sifat mereka. Gadis yang begitu murni membuat mereka merasa gatal melihatnya. Qi Fei melihat apa yang terjadi di sana. Sudah ada sekelompok orang yang menyaksikan kemeriahan di depan.
Ternyata keluarga beranggotakan 4 orang ini berasal dari desa Lihua atau desa Bunga Pir, yang bertetangga dengan desa Bunga Persik, akibat kekeringan yang terjadi selama bertahun-tahun, dan letak geografis rumah mereka yang kurang baik. Oleh karena itu, tidak ada panen gandum. Awalnya keluarga miskin, mereka hidup hanya dengan sedikit makanan yang bisa mereka peroleh dari ladang setiap tahunnya. Tidak ada makanan tahun ini, dan sebuah keluarga beranggotakan 4 orang akan mati kelaparan. Anda hanya bisa datang ke Kabupaten Taohua untuk menjual tanah. Namun para gangster tersebut memperhatikan penderitaan keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang dan menjaga harga tetap rendah. Dengan sedikit uang yang diberikan kepadaku, aku bahkan tidak dapat bertahan hidup sebulan pun. Maka mereka pasti tidak setuju, jadi setelah memikirkannya, mereka tidak punya pilihan selain menjualnya di jalan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Qi Fei berjalan mendekat. Kedua gangster itu masih terus menggoda gadis itu sambil memandangi wajah gadis itu yang begitu merah karena malu. Mereka tertawa gembira. Mereka adalah seorang pengecut. Tentu saja mereka berani bicara sekarang karena mereka punya uang. Tetapi ketika dia melihat seseorang mendekat, pria yang dipanggil saudara kedua itu tanpa sadar meliriknya. Dia langsung gemetar seperti tersengat listrik, lalu berkata dengan senyuman di wajahnya. "Leluhur, apakah kamu di sini?" Ketika saudara ketiga di sebelahnya mendengar apa yang dikatakan saudara kedua, dia berbalik dan juga gemetar. Dia segera melepaskan posisinya, mengecilkan lehernya seperti burung puyuh. Qi Fei menatap mereka dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Kakak kedua mendengar ini dan berkata dengan sedikit malu. "Leluhur, saya juga merasa keluarga beranggotakan 4 orang ini sangat menyedihkan, jadi saya ingin membantu mereka. Apakah kamu melakukan ini untuk membantu?" Bukannya Qi Fei tidak mendengar pelecehan yang baru saja dia lakukan, jadi dia mengungkapkannya secara langsung. Saat ini, gadis itu melihat penampilan Qi Fei. Matanya berbinar, dan setelah memikirkannya beberapa saat, dia merasa keluarga mereka berempat sudah putus asa. Qi Fei ini tampaknya seorang pria sejati. Karena dia bisa berdiri dan berbicara, dia pasti bisa membeli tanah keluarganya. Memikirkan hal ini, gadis itu berinisiatif berjalan menuju Qi Fei. Dia berkata dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda membutuhkan tanah?" Dia tidak berani mengatakan apapun setelah itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi berbicara dengan Qi Fei membuatnya gugup. Saat itulah Qi Fei menoleh dan menatap gadis itu. Dia memang sangat cantik, dengan 2 mata besar berair menatapnya. Melihat hal tersebut, ayahnya pun datang dan memperkenalkannya. "Tuan, kami dari desa Bunga Pir. Kami punya tanah seluas 5 hektar di rumah. Kami benar-benar tidak bisa bertahan tahun ini, jadi kami ingin menjual tanah itu. Apakah Anda membutuhkan tanah? Bisakah kami menjualnya kepada Anda dengan harga murah?" Qi Fei awalnya berencana membeli tanah, meskipun desa Lihua atau desa Bunga Pir agak jauh. Tapi mereka bertemu karena takdir, jadi dia bertanya, "Berapa harganya?" Menurut harga pasar, 1 hektar tanah biasanya bernilai 1 tael perak. Qi Fei hanya tidak tahu seberapa besar keinginan keluarga ini. Ketika sang ayah melihat Qi Fei menanyakan harganya, matanya berbinar. Merasa ada sesuatu yang terjadi, dia berkata dengan nada agak bersemangat. "Selama ada 3 tael sudah cukup." Padahal, yang ingin dia katakan adalah 4 tael. Tanah seluas 5 hektar itu hampir merupakan usahanya seumur hidup, dan dia sangat enggan untuk menjual semuanya sekaligus. Bab 14, Desa Berdarah. Tapi sekarang saatnya, dia takut harga yang diinginkannya terlalu tinggi dan Qi Fei tidak menginginkannya. 3 tael masih dalam toleransi psikologisnya. Sekarang Qi Fei memiliki jumlah yang sangat besar yaitu 150 tael, jadi dia juga berpikir untuk membelinya. Kedua gangster di sebelahnya gatal melihatnya. Nyatanya, mereka memang sedang mempertimbangkan untuk membeli tanah. Mereka tidak ingin menjadi gangster sepanjang hidup mereka, dan mereka baru saja mendapat 50 tael yang diberikan oleh Qi Fei. Bahkan setelah berobat ke dokter pun masih tersisa sangat banyak. Tetapi sekarang mereka melihat Qi Fei ingin membelinya, mereka tidak berani bersaing dengan Qi Fei meskipun mereka memiliki 10 keberanian. Mereka hanya bisa melihat Qi Fei tanpa daya. Qi Fei baru saja hendak mengatakan iya. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berbicara. 12 tael, aku menginginkannya. Hei, Si Liang, siapa yang begitu kuat? Itu hanya tanah seluas 5 hektar. Sekalipun tidak terjadi kekeringan, tanah itu tidak akan dijual seharga 10 tael.
Ya, tapi akan berbeda jika itu adalah orang kaya Kiao kita. Ternyata itu orang kaya Kiao, tidak heran. Orang-orang di sekitarnya berbisik. Qi Fei mendengarkan percakapan orang lain dan mengetahui bahwa pria gemuk berkumis itu adalah orang kaya Kiao. Dia juga pernah mendengar tentang Kiao Fugui, orang kaya lokal terbesar di Kabupaten Taohua. Hobi terbesarnya adalah memperoleh tanah dan merekrut lebih banyak penyewa. Dia mengatakan bahwa dengan cara ini dia bisa merasakan perasaan menjadi seorang tuan tanah. Hanya saja tuan tanah Kiao ini yang paling pelit. Bagaimana dia bisa begitu murah hati kali ini dan hanya mengambil 10 tael. Qi Fei memandang tuan tanah Kiao yang berperut buncit dengan kebingungan. Keluarga beranggotakan 4 orang itu terkejut sekaligus bahagia saat mendengar tawaran tuan tanah Kiao. Jika mereka memiliki 10 tael perak, keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi kemudian, Tuan Tanah Kiao mengungkapkan warna aslinya dan berkata, hanya saja aku punya satu syarat. Kamu dan keluargamu berempat harus datang dan menjadi penyewaku. Ketika dia mengatakan ini, Tuan Tanah Kiao memfokuskan matanya pada gadis itu. Fokusnya ada pada dada gadis itu. Gadis itu masih muda dan belum pernah mengalami hal seperti itu. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang ibunya tanpa daya. Melihat ini, Tuan Tanah Kiao berkata dengan senyuman yang lebih jahat. Bagaimana? Tidak ada yang bisa memberimu harga setinggi itu untuk 10 tael perak. Selain itu, kamu bisa datang ke rumahku nanti dan tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Tuan Tanah Kiao sangat yakin bahwa saat ini, keluarga ini pasti akan setuju karena mereka sedang putus asa. Selama dia bisa menjadi penyewa, cepat atau lambat gadis kecil ini akan menjadi miliknya. Sang ayah sangat gembira ketika mendengar 10 tael perak, tetapi keraguan muncul ketika dia melihat Tuan Tanah Kiao bertingkah seperti ini. Ada sesuatu yang masih tidak dia mengerti, jadi dia berdiri di sana dengan ragu, tidak setuju. Mereka adalah keluarga beranggotakan 4 orang yang akan mati kelaparan, tetapi mereka tidak dapat memasukkan putri mereka ke mulut harimau karena hal ini. Tuan Tanah Kiao melihat bahwa mereka masih ragu-ragu dan merasa bahwa dia tidak dapat menyelamatkan mukanya. Dia sudah mematok harga begitu tinggi, lalu apa hak mereka untuk ragu? Tuan Tanah Kiao berkata dengan tidak senang. Jangan malu-malu. Desa Lihuamu adalah tempat yang kumuh. Jangan kira aku tidak tahu. Kalau tidak ada kekeringan, makanan tidak bisa ditanami. Sekarang kalau ada kekeringan, tanah itu hampir tidak ada gunanya. Dan dia mengatakan hal ini. Qi Fei sedikit terkejut setelah mendengarnya. Dia awalnya mengira desa bunga pir adalah desa biasa seperti desa bunga persik, tapi dia tidak menyangka bahwa makanan belum pernah ditanam sebelumnya. Pada saat ini, terdengar suara-suara berbisik lagi. Ya, kudengar desa Lihua mereka telah dikutuk. Seluruh desa sering mencium bau darah, sehingga mereka bahkan tidak bisa menanam makanan. Bagaimana desa yang bagus bisa berbau darah? Ini terlalu menakutkan. Beberapa orang yang tidak memahami situasinya semakin takut dengan desa Lihua setelah mendengar berita tersebut. Bahkan mereka menjauhi keluarga beranggotakan 4 orang itu karena merasa jijik dan takut. Bau darah. Setelah Qi Fei mendengar ini, dia mulai berpikir. Dia tentu saja tidak begitu bodoh hingga berpikir bahwa desa Lihua atau desa bunga pir dikutuk, tapi sebuah gagasan yang tidak terduga perlahan muncul di benaknya. Tuan Tanah Kiao melihat wajah keluarga berempat berubah dan berkata sambil tersenyum bangga. Bagaimana? Pernahkah kalian memikirkannya? Tidak ada yang akan menawar lebih tinggi dariku untuk 10 tael perak. Selain itu, kalian hanya ingin menjual tempat kumuh di desa Lihua. Setelah kedua gangster mendengar tentang ini, mereka menggosipkannya kepada Qi Fei. Leluhur, kami sudah mendengar kejadian di desa Lihua ini. Sepertinya selalu ada bau darah yang tidak bisa dijelaskan di desa Lihua. Bau darah ini, apakah itu berbahaya? Meski baunya seperti darah, itu pasti tidak ada hubungannya dengan darah. Qi Fei berkata dengan tegas. Bukannya dia benar-benar mengetahui cerita di dalamnya, tapi apakah benar banyak orang yang meninggal di sana? Tidak mungkin untuk tidak memiliki beberapa rumor. Selain itu, tidak peduli seberapa lama matinya Anda, bau darah tidak bisa bertahan lama. Jadi pastinya tidak ada hubungannya dengan darah. Kedua gangster itu memandang Qi Fei dengan heran ketika mereka mendengar penegasan Qi Fei. Tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi, dan hanya berkonsentrasi menyaksikan kegembiraannya. Sang ayah merasa sangat sedih ketika melihat semua orang di desa bunga pir sangat malu akan hal itu.
Tapi hidup masih harus terus berjalan. Dia ragu-ragu untuk menyetujuinya. Tuan Tanah Kiao berbicara tentang keluarganya yang menjadi penyewa. Selama dia bekerja keras untuk melindungi putrinya, dia mungkin tidak akan membiarkannya dibunuh secara brutal. Gadis itu juga pintar. Melihat reaksi ayahnya, dia tahu kalau ayahnya sudah mulai tertarik pada penawaran orang kaya itu. Demi keselamatannya sendiri, dia berkata dengan cepat, "Ayah, tuan muda ini belum mengatakan apakah akan membelinya atau tidak. Mengapa ayah tidak bertanya pada tuan muda ini dulu?" Gadis itu berpikir selama Qi Fei bisa membelinya, keluarga mereka setidaknya bisa selamat dari bencana saat ini. Setelah ayahnya mendengar ini, dia memandang Qi Fei dengan penuh harap. Jika diberi pilihan, dia tidak ingin menjadi penyewa sekeluarga. Melihat bebek yang dimasak akan terbang, Tuan Tanah Kiao memandang Qi Fei dengan jijik dan berkata, "Nak, berhentilah ikut campur dalam urusan orang lain. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Qi Fei mengabaikan ancaman Tuan Tanah Kiao, tetapi menatap gadis itu dan bertanya, "Desa bunga pirmu selalu berbau darah, jadi aku penasaran apakah tanahnya juga berwarna kemerahan." Semua orang tidak tahu mengapa Qi Fei menanyakan pertanyaan ini, dan mereka semua memandangnya dengan bingung. Bahkan Tuan Tanah Kiao sejenak melupakan ancaman itu, tetapi menatap gadis itu dengan tatapan kosong. Qi Fei ingin melihat apakah ada tanah merah. Gadis itu memandang Qi Fei dengan heran. Qi Fei belum pernah ke desa Lihua, bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Tapi di depan banyak orang, Anda tidak bisa berbohong. Jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, "Iya tuan, tanah di desa kami memang berwarna kemerahan, tapi saya jamin tidak akan pernah ada kematian besar-besaran di desa kami." Gadis itu juga mengetahui bahwa banyak orang yang mencurigai desa Lihua mereka najis dan dikutuk. Bersambung.